Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Santri-santri semua, akidah kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullaha yansurkum. Allahu Akbar. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sang Kiai yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang penjajahan Jepang pada tahun 1942 yang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekrai atau yang disebut dengan menyembah dewa matahari. Namun karena itu perbuatan yang menyimpang dari agama Islam, Kiai Haji Hashim Asy'ari pun berusaha menolaknya. Sampai-sampai ia ditangkap oleh tentara Jepang. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Santri-santri semua, akidah kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullaha yansurkum. Allahu Akbar. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya pesantren Tebu Ireng pada tahun 1942. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang biasa kita kenal juga sebagai pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Di karangan para ulama, beliau dijuluki sebagai Hadratus Syekh yang artinya Maha Guru. Scenes berpindah ketika Jepang sudah berhasil menjajah Indonesia. Di sini Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta memaksa rakyat untuk melakukan sekrai. Sementara itu di pesantren Tebu Ireng, hampir semua anak dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menjadi pengurus di pesantren tersebut terlihat cemas karena Jepang sudah menjajah Indonesia dan sedang mencari para kiai yang sebentar lagi memasuki wilayah Jombang, tempat Tebu Ireng berada. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari menenangkannya karena menurutnya sebagai umat Islam sudah seharusnya menentang segala hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, termasuk menyembah dewa matahari dan kaisar Jepang. Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Singkat cerita, Jepang sudah berhasil memasuki pesantren Tebu Ireng dan langsung menakutinya dengan cara menembakkan senjatanya. Kemudian Jepang menangkap Kiai karena menolak menjalankan sekrai dan dituduh sebagai penggerak peristiwa Cukir. Lalu Karim yang tidak terima akan hal itu mengajak para santri untuk berjihad melawan tentara Jepang. Santri-santri semua, akidah kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullaha yansurkum. Allahu Akbar. Kiai yang tidak tega melihat para santrinya yang ingin dibakar dan dibunuh langsung menyerahkan dirinya. Pada malam hari, Gus Wahid melakukan pengetatan keamanan di wilayah Tebu Ireng. Lalu Gus Wahid juga mengungsikan keluarga Kiai agar lebih aman. Di tempat lain, Harun dan Hamid menyelinap masuk ke dalam markas Jepang untuk melihat Kiai. Kemudian Kiai yang baru sampai bersama Solihin melihat tahanan yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Lalu Kiai ditekan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ia terlibat dalam peristiwa Cukir dan bersedia untuk melakukan sekrai. Namun Kiai menyangkal tuduhan tersebut dan menolak menandatangani surat pernyataan yang tersebut. Bahkan Kiai lebih rela disiksa daripada harus melanggar akidah dan menyembah selain Allah. Tak lama dari itu terdengar suara azan. Tanpa rasa takut, Kiai langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Scenes berpindah memperlihatkan Hamid dan Harun yang sedang dipergoki dan dikejar oleh tentara Jepang. Lalu mereka berdua bersembunyi di salah satu rumah warga. Karena Hamid yang terlihat sangat panik, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan berlari. Tetapi justru ia malah tertangkap dan mati terbunuh oleh tentara Jepang. Wah, saya santrinya Hashim Asy'ari. Kemudian Harun membawa jasad Hamid ke pesantren untuk dimakamkan secara layak. Keesokan harinya, Wahid Hashim bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendatangi markas tentara Jepang untuk melakukan perundingan dengan pihak Jepang.
Namun Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda dengan cara melakukan perlawanan. Pagi harinya, pada saat upacara, Kiai dan Soleh menolak sekre. Lalu pihak Jepang menyiksa mereka berdua. Tak lama dari itu, para santri tiba di markas Jepang. Di sana mereka mendengar suara Kiai yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Sontak saja, para santri pun marah dan ingin memaksa masuk. Tetapi pihak Jepang pun tidak tinggal diam dan langsung membubarkan para santri dengan cara menembakinya, bahkan sampai ada beberapa santri yang menjadi korban. Setelah kejadian tersebut, malam harinya Wahid Hasyim bersama para santri mendatangi markas Jepang untuk melakukan aksi damai dengan cara bersolawat Nabi di depan markas Jepang. Melihat hal itu, pihak Jepang justru memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Lalu dengan ikhtiar mendatangi lagi penjara Mojokerto sambil bersolawat dengan harapan agar Kiai dibebaskan. Di tempat lain, Harun yang berbeda pendapat langsung bergabung bersama tentara rakyat. Mereka bergerilya di hutan dengan tujuan untuk menghabisi tentara Jepang yang melintas. Keesokan harinya, Yusuf Hasyim mendatangi Nyai Kapu yang sedang mengajar. Di sana ia memberitahu bahwa Kiai Wahab dan Wahid Hasyim sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Lalu dengan sedih, Nyai Kapu berdoa agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari segera dibebaskan. Scenes berpindah memperlihatkan Kiai Wahab dan Wahid Hasyim di Jakarta. Di sana mereka disambut baik oleh perwira Jepang bernama Abdul Hamid Noboru Ono yang beragama Islam sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para ulama. Ono juga berjanji untuk secepatnya membebaskan Kiai. Kemudian Kiai Wahab dan Gus Wahid mengadakan pertemuan untuk membahas strategi melawan Jepang dengan cara berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Lalu sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai kepada Seiko Shikikan. Dan setelah mempertimbangkannya semuanya, Seiko Shikikan pun menyetujui pembebasan Kiai karena menurutnya dukungan dari kalangan muslim sangatlah penting. Keesokan harinya, Kiai pun dibebaskan dan para santri dengan sangat bahagia menyambutnya. Kemudian Seiko Shikikan mengumpulkan para kiai untuk meminta maaf secara resmi atas nama pemerintahan Jepang dan berjanji tidak akan memaksa melakukan sekre lagi. Singkat cerita, setelah kembali normal, Harun dan Sari menikah di Tebu Ireng dengan diwalikan oleh kiai. Qabiltu nikaha wa taswijaha Sarina binti Mudin bil mahril maskuri kalan. Sah. Alhamdulillah. Pada malam harinya, seorang penerjemah di markas Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Scenes berpindah memperlihatkan Seiko Shikikan mendatangi Masyumi yang meminta agar melipat gandakan hasil bumi. Lalu Kiai menyetujui permintaan Jepang asalkan tidak ada penyelewengan di dalam prosesnya. Untuk melancarkan rencana, Jepang menyuruh Masyumi untuk menyisipkan propaganda tentang melipat gandakan hasil bumi di setiap khutbah sholat Jumat agar rakyat lebih mempercayainya. Sedaya kedah ngatah-ngatahaken hasil bumi kita. Kraten sekul menika daharan pokok kita. Setelah permintaan Jepang itu terbit di koran Muslim, Harun mendatangi Kiai karena merasa hal tersebut sangat membebani rakyat dan Masyumi seperti memihak kepada Jepang. Namun karena kebijakan itu sudah mulai terasa sampai beras di pesantren habis, Harun pun bertemu Kiai untuk memohon menghentikannya. Apa rakyat tidak menderita, Yai? Rakyat dipaksa kerja keras, lalu hasil buminya dikasih sama orang Jepang. Rakyat melihat bahwa Masyumi itu berpihak pada Jepang. Tapi Kiai hanya terdiam dan merasa serba salah karena tujuannya hanya ingin melindungi rakyat. Kemudian Kiai Zainal Mustafa yang melihat banyak rakyat menderita pun mulai melakukan provokasi untuk memberontak kepada Jepang. Kabar pemberontakan tersebut terdengar sampai kepada Seiko Shikikan dan langsung memerintahkan untuk mengeksekusi Kiai Zainal di depan umum. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada rakyat agar tidak ada yang berani lagi melakukan pemberontakan. Kemudian Harun yang sudah tidak percaya lagi kepada Kiai mengajak Sari untuk meninggalkan pesantren. Tanpa disadari, kepergiannya dilihat oleh Kiai dari kejauhan yang membuat syok sampai jatuh sakit. Kiai juga mencoba menjelaskan kepada Nyai Kapu alasan ia tidak membantu Kiai Zainal yang dieksekusi mati. Itu semua karena Yai nggak mau turun tangan kemarin.
berawal karena Mas Yumi mengungsi pajak hasil bumi. Singkat cerita, ketika Kiai sudah pulih, Sheikh Sikikan meminta Kiai ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan. Di sini Sheikh Sikikan meminta Kiai untuk memimpin Sumubu, yang dimana Sumubu adalah departemen agama pada saat itu. Setelah lama berpikir, Kiai menyetujui tawarannya tersebut karena menurutnya itu adalah kesempatan untuk memerdekakan Indonesia dari dalam. Kemudian Sheikh Sikikan membacakan pengumuman janji kemerdekaan Indonesia karena posisi Jepang sudah mulai goyah. Lalu Jepang membentuk Heiho dan ingin merekrut pemuda Indonesia untuk dikirim berperang. Ono juga memberitahu ke Kiai agar para santri mengikuti latihan militer karena akan berguna pada saat Indonesia merdeka. Kiai pun setuju akan hal itu. Tetapi Kiai meminta agar para santri membentuk barisan sendiri yang bernama Barisan Hizbullah dan tidak masuk ke dalam barisan Heiho. Tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri. Tidak masuk Heiho, melainkan berdiri sendiri, membentuk barisan sendiri, Barisan Hizbullah. Kemudian para santri yang ingin mengikuti latihan militer terlihat ingin berangkat dari Jombang ke Jawa Barat. Harun yang sedang berjualan di sana melihat teman-temannya yang sedang ingin berangkat, lalu ia berkata kepada Sari bahwa tindakan Kiai itu salah. Pada akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah pada sekutu. Kemudian para santri yang sudah mempunyai kemampuan bersenjata dengan cepat menyerang dan menghabisi tentara Jepang di markasnya. Setelah itu Harun baru menyadari betapa pentingnya pelatihan militer dan hal itulah yang membuat ia menyesal karena telah berprasangka buruk kepada Kiai. Namun kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia lagi dengan dibantu Inggris. Kemudian Bung Karno mengirim utusan untuk menanyakan perihal apa hukumnya membela tanah air dalam Islam. Lalu Kiai mengumpulkan para ulama dan membuat fatwa bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain alias wajib dan menyebarkan ke seluruh negeri untuk berjihad melawan penjajah. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Pada suatu malam, Bung Tomo yang membaca artikel tentang jihad fisabilillah mendatangi Kiai sebelum ia berpidato di Surabaya. Kemudian Kiai menyarankan agar Bung Tomo saat berpidato diawali dan diakhiri dengan menyebut kebesaran Allah. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar seruan Bung Tomo, Barisan Hizbullah hatinya tergugah. Bahkan Harun juga ingin ikut berperang. Dan di hari pelepasan para santri yang ingin berjihad, Harun sebenarnya sangat ingin berpamitan kepada Kiai. Tetapi karena rasa bersalahnya, dia malu untuk bertemu dengan Kiai. Lalu sebelum berangkat berperang, Harun dititipkan sebuah surat oleh Sari yang belum boleh dibuka saat itu. Kemudian terlihat para pejuang yang sedang berperang. Setelah mereka selesai berperang, Harun membaca surat dari Sari yang ternyata isinya adalah Sari yang memberitahukan bahwa ia sedang hamil. Adi, bojoku ngobat. Aku pengen jadi bapak. Setelah itu, pada tanggal 30 Oktober 1945, para pejuang Indonesia mencegat rombongan Brigadir Malabi. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk gencatan senjata, tetapi para pejuang Indonesia tetap mendesak tentara sekutu untuk pergi dari Indonesia dan kerusuhan pun terjadi. Kemudian Harun yang melihat ada kejanggalan pun menghampiri Brigadir Malabi untuk membunuhnya. Mau apa, Run? Tetapi karena ada anak buahnya yang melihat, Harun pun harus tewas di sana.
Kemudian jasad Harun dan yang korban yang lainnya dibawa pulang ke Tebu Ireng. Setelah beristirahat sejenak, pasukan Hizbullah kembali ke Surabaya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di tengah pertempuran, Hamzah menaiki atap rumah untuk melihat kondisi Surabaya yang sedang dibom oleh pesawat tempur. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juli 1947, ketika Belanda sedang melancarkan agresi militer 1, seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan yang sama seperti saat Bung Tomo datang. Tetapi karena Kiai kondisinya yang semakin memburuk, Kiai tidak menanggapinya. Kemudian tak lama dari itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia. Bangun, Kiai. Kiai. Setelah itu, pesantren Tebu Ireng beralih dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Lalu situasi semakin kacau sampai pasukan Belanda berhasil menguasai kota Surabaya dan bergerak menuju Jombang. Pesantren Tebu Ireng dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik yang membuat pasukan Belanda memusnahkannya. Singkat cerita, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949 dan film pun berakhir.